Pamornya meredup, tapi Demokrat dan PKS tetap menargetkan 3 besar dalam pemilu 2014. Kita lanjutkan. Bang Don, serangan darat. Sekarang ini menurut Mas Burhan, sudahlah 1 bulan tapi memang ya kurangnya dari saya setuju Mas Burhan. Saya kira beriklan, orang mengenal tapi belum tentu memilih. Itu hasil survei Untuk terakhir. beberapa hal, dia malah bisa jadi counterproduktif. Orang juga ya bahasa tanda kutip enak gitu. Apalagi lihat iklan gitu, di banyak iklan. televisinya sendiri. Dan yang paling berat adalah begini, kalau kita lihat namanya tracking minutes by minutes atau seconds per second tentang iklan, dari riset waktu ya. iklan itu penonton itu turun sebetulnya, nggak banyak. Pindah. Jadi sebetulnya mungkin media pemberitaan lebih efektif ketimbang beriklan sebetulnya. Tetapi intinya adalah betul serangan darat itu sekarang jauh lebih efektif daripada sebelum sampai serangan darat beneran. Soft campaign bagaimana? Soft campaign. Ini kan kita bicara iklan lepas gitu kan. 2 minggu lalu Mas Burhan bilang political campaign boleh dijalankan terus-menerus. Itu baik. Kecuali kalau kampanye pemilihan pilek ya atau pemilihan umum itu kan kampanye pemilu. Jadi itu boleh pada saat itu, tapi kampanye politik boleh terus-menerus. Mau soft mau tidak soft juga gak ada masalah mungkin. Ya, karena kan pilihannya sekarang ini orang tidak mau lagi melihat enak melihat hard selling gitu. Ya ini Bang Don saya kira meskipun tidak melakukan survei itu mensarikan apa yang baru selesai kita lakukan di survei ya. Jadi pertama kalau dari sisi visibilitas atau penetrasi jangkauan ke pemilih itu iklan calon maupun partai politik di televisi itu paling kuat jangkauannya di dalam mempenetrasi pemilih. Ini soft selling atau hard selling? Kredibilitasnya paling rendah. Jadi trust terhadap iklan di televisi baik calon ataupun partai politik itu paling rendah. Orang nggak terlalu percaya sama iklan di televisi. Ini iklannya seperti apa Mas Burhan? Sorry. Iklan yang seperti yang dilakukan oleh banyak partai, jualan capresnya maupun jualan partainya, meskipun dengan cara mengelabui aturan formalnya. Tetapi yang paling penting sekarang yang dipercaya iklan lepas gitu artinya ya? Ya iklan lepas. Yang paling dipercaya adalah soal apa yang saya sebut dengan istilah media pemberitaan, tone pemberitaan. Jadi kalau misalnya tone pemberitaan itu positif, rasionya lebih positif ketimbang yang negatif, dan itu menyebar di semua media tanpa mengelompok di media yang dimiliki oleh salah satu owner saja, itu jangkauannya lebih ini. Buktinya, tone pemberitaan Pak Syarif. Ya, jadi begini, memang apa yang disampaikan oleh Pak Amut tadi dan Pak Don itu ada benarnya juga. Tetapi pada prinsipnya semua media, apakah serangan darat, udara, dan soft lain itu semuanya dibutuhkan dalam hal menuju pemenangan suatu peperangan. Bagaimana efektivitasnya itu tergantung daripada materi ataupun apa yang diiklankan. Saya lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Pak Mutadi dan Pak Ru bahwa kalau yang diberitakan itu adalah fakta, itu akan berkorelasi positif. Tetapi kalau yang diiklankan itu sebenarnya adalah bertolak belakang dengan apa yang terjadi, sebenarnya itu setuju bahwa tone pemberitaan itu penting ya. Itu akan berdampak negatif. Nah, sekali lagi di samping ada serangan udara, tentunya serangan darat itu saya pikir juga memang penting bagi Partai Demokrat sekarang. Itu menganggap bahwa inilah saatnya para kader untuk memberikan yang terbaik buat partainya. Serangan daratnya artinya bertumpu kepada para caleg. Pasti. Karena sekarang kita dulu bertumpu kepada caleg. Dulu Pak SBY kuat, jangan begitu Pak Syarif. Bentar dulu kita memang kader juga bekerja, tetapi SBY adalah merupakan ikon dan itu adalah memegang peranan penting di dalam meningkatkan elektabilitas partai. Pada saat itu, sekarang kita harapkan, ya kan, calegnya yang harus ada di depan, lebih giat ke depan. Saya pikir begitu ya. Mas Taufik. Ya, dari dulu memang kekuatan PKS kita menyatakan bahwa ini adalah merupakan satu kekuatan PKS. Kekuatan PKS itu ada di kadernya. Iya, banyak media mengatakan soliditas kader itu menjadi kekuatan PKS. Misalnya setelah kejadian nih, ya kader tetap segitu gitu kan. Kader tetap solid gitu kan. Kader tetap satu komando. Dan kader kita itu by name by address gitu. Jadi ada sekitar berapa? Kurang lebih 600 ribuan lah. Itu kan 600 ribu. Nah sekarang dari 600 ribu itu by name by address, punya kegiatan pekanan yang rutin. Kemudian kita coba gitu kan, sekarang dari sekitar 600 ribuan itu kita sekarang setiap pekan itu kita bikin audit.
Dari semua kekuatan caleg, kekuatan kader, kekuatan media, semua kekuatan-kekuatan yang kita miliki, seperti kata Pak Syarif tadi, semua tool kita pergunakan. Semua tools untuk pemenangan kita pergunakan. Dan semua kita audit sekarang ini. Kita punya program misalnya satu caleg 50 suara. Satu caleg diharapkan dapat 50 suara. Karena dari bagaimana mengauditnya? Itu tiap hari mereka jalan. Gitu. Dan tiap hari mereka jalan, mereka mencatat by name, by address, semuanya ada, gitu kan. Betul-betul serangan darat kalau yang ini. Pada akhirnya pilihan akhir memang seperti itu dan pilihan yang paling realistis. Nah, oleh sebab itu seperti saya katakan tadi gitu kan, di daerah itu kebanyakan dia nggak melihat di atas, dia melihat saya berhadapan dengan Anda. Dan sekarang yang diperlukan adalah bahwa caleg itu yang turun langsung, gitu kan. Rakyat itu ingin melihat siapa calonnya. Ya. Gitu. Siapa calonnya? Oh si Fulan. Oh si Fulan saya kenal begini. Gitu kan. Saya setuju apa yang disampaikan bahwa serangan udara itu juga berbahaya. Karena kemungkinan yang ditayangkan itu sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh rakyat dan tidak menggambarkan sebenarnya bisa jadi counterproduktif gitu ya. Bisa jadi counterproduktif. Saya ingin memberikan satu ini aja, penegasan bahwa hasil pemilu 2009 kita lakukan survei setelah pemilu, gitu kan? Kenapa Anda memilih partai PKS? Ya, PKS. Semua Hasilnya pemilih adalah? PKS. Hasilnya adalah 65% itu adalah dari pendekatan kader. Gitu kan. Jadi memang ketahuan bahwa sudah sekarang ini 1 bulan menjelang pemilu ya tidak ada ampun. Serangan darat. Tetapi kadang-kadang serangan darat ini membutuhkan amunisi, Mas Burhan. Dalam praktek kan Pak Ketua. Jadi orang bicara, yuk datang dan harus membawa sesuatu. Saya tidak tahu seberapa efektifnya untuk Demokrat, seberapa efektifnya untuk PKS. Tapi kembali kepada serangan udara. Kan Pak SBY dan Demokrat kan selama ini kan mengeluh. Mereka tidak punya media. Lalu kemudian jadi kayak sangsak. Jadi tempat media mengkritik habis-habisan gitu. Nah, jadi dalam kasus seperti ini menjadi tidak relevan lagi Pak Ketua ya. Kelihatannya menjadi tidak relevan lagi. Jadi begini, kami hanya merasakan bahwa selama 2 tahun terakhir ini kami menjadi korban dari suatu pemberitaan, suatu pembentukan suatu persepsi yang membuat masyarakat itu membuat suatu kesimpulan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Itulah yang membuat kami merasa kami tidak memiliki kesempatan juga yang sama untuk mengcounter persepsi dan pemberitaan itu. Itulah yang kami rasakan sekarang. Tetapi ya itulah fakta demokrasi sekarang yang harus kita hadapi. Karena soal serangan darat tadi itu Mas, itu saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Iya, gimana? PDIP juga tidak punya media. Persis. Lalu kemudian serangan udaranya itu ada ikonnya, Jokowi. Wah, tidak perlu ada iklan begitu. Sementara Mega belum ngangkat-ngangkat juga pastikan Jokowi maju apa enggak gitu. Katanya saya bilang, jangan dulu diumumkan. Biar orang itu lakukan serangan darat itu tadi. Dia punya caleg itu harus kerja keras. Calegnya bekerja keras di darat gitu ya. Kira-kira. Gini, Mas. Iya, jangan lupa Demokrat besar 2004 dan 2009 juga kontribusi media. Jadi itu harus penting diangkat bahwa seorang SBY muncul juga pernah jadi bagian dari media darling. Yang kedua yang saya katakan adalah kalau situasinya nasional ada 186 juta pemilih terbagi ke 77 dapil, otomatis sarana yang paling bisa dijangkau pemilih secara masif media. Sebab kalau misalnya mengandalkan direct selling itu nggak bisa datang door to door ke 186 juta pemilih. Karena itu media penting. Nah kalau Anda tanyakan tadi bagaimana dengan PDIP nggak punya media? Meskipun PDIP nggak punya media, tetapi bagaimana dia mengontrol tanda kutip dan mengendalikan media menurut saya jauh lebih smart. Dan memang didukung oleh seorang Jokowi. Jokowi ini kalau istilah nanti Demokrat dan PKS mesti belajar dari namanya kotel effect. Kotel effect itu seorang Jokowi dia berhasil tanda kutip mempengaruhi media sehingga memberitakan terus-menerus seorang Jokowi minum cemur bahwa pemilik media sekarang itu juga merupakan salah satu pemain daripada itu dia. Tapi kita kan tidak. Itulah yang membuat ada unfair di dalam pesta demokrasi. Yang di dalam bahasa Pak SBY itu selalu disebut sebagai fitnah melalui media gitu. Cuma kan sekarang ini kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan orang lain gitu kan. Tidak boleh kampanye pemilik media pun salah. Meskipun berkali-kali sampai berbusa-busa mencapreskan dirinya di TV-nya sendiri, itu nggak ngangkat-ngangkat juga kok Pak. Jadi mereka mungkin berhasil menjelekkan kompetitornya, tetapi tidak berhasil mengangkat dirinya. Kita sudah sampai di bagian akhir Pak Syarif Hasan, saya boleh dapatkan optimisme
optimisme Demokrat untuk 2014? Ya, yang jelas untuk menghadapi 2014, Partai Demokrat telah memberikan bukti bagaimana Partai Demokrat di dalam memelihara amanah rakyat, sehingga 2014 kita harapkan bukti yang telah kami tunjukkan akan kami lanjutkan, dan Partai Demokrat tidak akan memberikan janji karena sudah terbukti apa yang kami pernah lakukan itu adalah yang terbaik untuk rakyat. Tapi yakin dapat mudah-mudahan dengan demikian saya yakin rakyat akan memberikan justifikasi dan amanahnya kepada Partai Demokrat lagi. Oke, Pak. Bagaimana Mas Taufik? Optimisme PKS nomor 3 ya, Mas? Kita harus selalu optimis. Jadi kalau saya ibaratkan partai ini adalah seperti orang yang main bola gitu. Nah, kalau orang main bola itu tidak boleh terpengaruh oleh pengamat, tidak boleh terpengaruh oleh sorak-sorai penonton. Setuju. Nah, yang penting yang menjadi pemain bola adalah bagaimana menggiring bola masuk ke gawang. Itu yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggiring pemilih ke TPS untuk memilih PKS untuk bagaimana masyarakat kemudian memberikan kepercayaan, dan kita sudah di lapangan kita sudah turun, kita sudah melihat sendiri bagaimana mereka begitu percaya dengan PKS. Jadi kita tunggu sampai kemudian 9 April betul-betul. Sebelum peluit panjang berbunyi, masih ada injury time, terus aja. Jangan berhenti berjuang, Mas Burhan. Gini, karakteristik pemilih kita itu pemilih yang labil. Tingkat kedekatan pemilih terhadap partai sekarang tinggal 12%, average. Ya, jadi besarnya swing voters itu mengakibatkan pilihan yang berbeda-beda. Ya. Kita nggak pernah punya pengalaman satupun partai yang mampu mempertahankan kemenangannya pasca Orde Baru. Tahun 99 yang menang PDIP, 2004 yang menang Golkar, 2009 yang menang Demokrat. Jadi belum pernah ada juara bertahan yang mampu mempertahankan suaranya. Nah, ini menjadi semacam insentif buat semua partai bahwa apapun bisa berubah. Jadi kata pertarungan putusnya masih terbuka. Adalah 9 April 2014. Oke, Bang Don. Iya, kalau kita lihat kasus turunnya berdasarkan survei ya, Partai Demokrat dan PKS itu mengajarkan kita atau parpol pada umumnya tentang satu hal penting. Jika you korup atau partai you korup atau tokohnya korup, itu rakyat menghukum. Jadi itulah challenge yang harus dijawab oleh Partai Demokrat dan PKS menuju tanggal bulan April ini. Ya, 9 April ya. 9 Kita April. tunggu betul-betul 9 April bagaimana kiprah Demokrat dan PKS. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan pemirsa, demikian The Headlines kali ini. Saya Nunus Diani, sampai jumpa.